Pagi ini saya akan sharing tentang penyembuhan penyakit kronis dan pencegahannya. Di bulan-bulan ini saya pun kedatangan berbagai pasien dengan yang berbeda-beda. 4 bulan yang lalu saya kedatangan pasien-pasien dengan 90% itu diabetes mellitus atau disebut penyakit gula. Kemudian berjalan, saya banyak kedatangan pasien-pasien autoimun. Kemudian akhir-akhir ini berjalan sampai kemarin tadi malam ya, itu saya kedatangan pasien-pasien kanker prostat, kanker payudara, kanker serviks, yang sudah datang kepada saya itu stadiumnya nggak main-main, stadium 3, stadium 4. Yang seyogyanya stadium 3-4 ini sudah banyak ditinggalkan di luar sana. Bahasa Maduranya itu angkat tangan. Saya tuh banyak bertanya, ini kenapa kok orang tambah bawahnya? Saya mohon maaf, saya praktek di natural resident ya, di sebelahnya Man. Itu sampai jam setengah 12, jam 12 saya keluar. Saya mau nolak, ya kasihan soalnya udah datang dan sudah daftar. Kebanyakan itu dari jauh-jauh, Probolinggo, Jember, Jakarta datang. Ini apa sudah kekurangan dokter ya? Saya juga nggak tahu. Ternyata kita harus paham Bapak sekalian, penyakit degeneratif itu adalah penyakit kronis bahasa Maduranya. Ini adalah penyakit yang perjalanannya itu lama sekali, puluhan tahun. Jadi dikatakan penyakit degeneratif atau kronis itu berjalannya itu datangnya bersamaan dengan usia. Aslinya penyebabnya itu sejak muda, remaja, dewasa. Sehingga pada waktu berkembangnya usia, daya tahan tubuh ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai turun. Disitulah mereka mulai muncul. Jadi jangan diremehkan ya. Setelah kita teliti, ternyata ada sebuah metode baru yang sudah ditemukan anak bangsa kita, yang sedikit membuka beberapa dokter, enggak para dokter, beberapa dokter yang sadar bahwa likulli da'in dawa'un, segala penyakit itu ada obatnya. Ma jalallahu da'an illa jalallahu shifa'an, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ini metode baru. Jadi misalnya hari ini, detik ini, Bapak Ibu sekalian diuji oleh Allah dengan sakit-sakit kronik, jangan pesimis, jangan khawatir. Insya Allah ada obatnya. Biasanya jadi pesimis itu karena apa? Karena sudah ada stigma. Sejak dulu stigma. Penyakit kronis, penyakit degeneratif itu tidak bisa disembuhkan, harus minum obat seumur hidup. Obat yang di rumah belum habis, waktunya kontrol, dapat obat lagi. Betul apa betul? Betul, Masya Allah. Saya tuh kadang-kadang sudah ada, sampai-sampai saya selalu minta, tolong dong obatnya dibawa Bapak Ibu sekalian, keresetan. Sekian, ada yang bawa itu dari luar kota. Ya Allah, saya lebih dibilang obatnya itu satu dus gede. Saya mikir, ya Allah, ini bagaimana ya? Obat satu dus saja. Bu, apa sekali buka apotek aja saya gurau. Karena apa? Ini nyata dan real bahwa sampai saat ini, mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu sekalian sini ada yang di bidang kesehatan, ini nyata dan real. Sampai saat ini di
di dunia medis itu banyak sekali kebuntuan. Artinya buntu tidak bisa sampai sekarang menyelesaikan penyakit-penyakit degeneratif, penyakit kronis. Dan ini real. Nyatanya sebenarnya kalau semakin bertambahnya banyak urusan dokter, semakin banyak dokter yang pintar, semakin banyak rumah sakit dan klinik sepi. Buktinya ruame. Buktinya lagi apa? Apa Pak Dokter? Buktinya ngantri. Berulang itu ngantri. Kita itu kadang-kadang dari potret yang tanpa kita tanpa mereka sadar kita potret. Kalau kita pergi rumah sakit mesti antri. Ada yang habis subuh gini sarapan berangkat kantor. Saya Allah. Terus di mana? Mungkin ada yang pernah dapat share nggak di grup atau secara pribadi sebuah video yang sangat mengejutkan saya, termasuk teman-teman saya. Seorang dokter di Jakarta sana, beliau ada videonya. Mohon maaf, saya disini nggak gibah, tapi real dan nyata. Seumur saya menjadi seorang dokter, baru kali ini, ya tahun-tahun yang sudah 5 tahun yang lalu, ada seorang, mohon maaf saja di masyarakat di sana, ada seorang Kementerian Kesehatan yang bukan dokter, benar? Baru kali ini. Sampai sekarang pun nggak bisa diganti. Ini yang cerita dokter A. Saya dapat video itu. Ternyata apa? Beliau nggak bisa diganti, maunya diganti. Ternyata itu titipan dari global. Saya nggak karena bisa berdasarkan video. Titipan global. Dan yang bicara ini juga seorang dokter. Artinya titipan global kita ini sudah disetting, Bapak sekalian. Disetting, saya Allah bagaimana. Dan dengarkan lagi seorang dokter ini bicara, sebagian dari sampel kita genomiknya dijual di luar. Artinya yang di luar sana bisa mempelajari perilaku kita, terus kita itu mau dibuat sakit apa, mudah. Berikan dibuat sakit dan mereka sudah menyiapkan kalau kita sakit mereka akan makan minum ABCD yang sudah disiapkan di negeri kita. Jadi bangsa ini. Maka dari itu Bapak sekalian, saya hadir di sini menyadarkan Bapak sekalian mulai dari pola makan dan gaya hidup. Ini penting. Pola makan dan gaya hidup. Boleh Bapak sekalian makan dan minum, silakan semua makanan apa. Terutama ibu-ibu nih. Kalau bapaknya sudah mau makan apa aja, jangan juga dilarang. Akhirnya apa? Munculnya penyakit. Sakitnya bapak bukan karena kesalahan bapak, karena sering dimarahi ibu, sering dilarang ibu. Mau selama ini mau makan yang enak, nggak punya uang, dapat gratisan, mantenan, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Ya wes kamu bu, stres. Kalau stres, otomatis larinya kemana? Utama ke lambung. Padahal waktu lambung sudah bermasalah, maka semua tubuh akan bermasalah. Yang waktu itu kita saya memberi di sini kan saya bilang, menurut hadis Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah, sumbernya penyakit itu adalah jeleknya al-barada. Jeleknya al-barada adalah jeleknya pencernaan. Tafsirnya yang bisa mencerna dalam tubuh kita itu hanya organ lambung. Jadi lambung itu adalah dapurnya menungso. Kalau dapur ini digara-gara nggak beres, maka
manusia itu tidak akan dapat makanan dari lambungnya. Yang makan itu bukan kita, yang makan adalah sel-sel kita. Kita harus banyak bersyukur Bapak sekalian. Jadi Allah itu memakan tubuh kita ada kurang lebih 100 triliun sel. Triliun itu sedikit atau banyak? Banyak. Sel itu kalau 100 triliun disuruh masuk kecil itu tidak kuat. Pasti. Sel itu adalah makhluk hidup dalam tubuh kita. Kalau dia hidup pasti butuh makan seperti kita. Makanan sel apa? Sel nggak kenal. Jadi kan habis ini sarapan pagi, sarapan rawon, sarapan pecel, nggak kenal sel itu. Ini makanan apa ya? Sing kok awak mikir. Sel nggak kenal. Sel itu cuma kenal apa? Glukosa atau gula. Sel itu hanya kenal asam amino, sel hanya kenal asam lemak. Jadi mohon maaf, saya ingat kalau Bapak Ibu sekalian di sini lihat di medsos ada diet yang no karbohidrat. Saya bilang no sama sekali karbohidrat, tidak makan karbohidrat sama sekali, mau nasi, mau kentang, mau pohon, nggak mau makan. Itu kurang tepat. Karena makanan sel tubuh kita itu pertama kali first foodnya sel kita itu adalah glukosa atau gula. Makanya kalau mau sehat datang di kajian-kajian seperti ini dapat pahala, dapat ilmu untuk sehat. Ya. Baik, ini saya ini masih mukadimah. Ya, mukadimah sama belum saya buka nih. Nanti biar gampang, setelah memahami gampang. Jadi sel itu bentuknya sel gimana ya Pak Dokter? Nanti googling aja, saya nggak bisa gambarkan. Bentuk sel dalam manusia kurang lebih ada 100 triliun Bapak. Saya itu juga sedih. Ada beberapa pasien saya yang ikut aja, dia ikut. Saya tanya nggak ngerti. Yang dimaksud diet itu sebenarnya mengatur pola makannya, ya. Nah, ini penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu di stigma kita itu tidak ada obatnya karena penyakit degeneratif itu katanya keturunan. Karena umur, memang umur iya, penyakit degeneratif itu karena umur iya. Dan karena keturunan, tidak semua penyakit degeneratif itu keturunan. Sampai sekarang pun stigma, menurut saya, ilmu saya yang saat ini, penyakit diabetes mellitus itu tidak ada keturunan. Kalau keturunan, pola makan dan gaya hidup benar, tapi kalau keturunan genetik tidak benar. Paham ya? Jadi alhamdulillah tenang, aman. Bapak ibuku diabetes aman. Tapi kok ada diabetes? Karena jenengan semua pada waktu masa pola gaya hidupnya nyuntuk bapak ibu. Itu yang membuat kurang begitu. Bukan karena genetik. Atau kalau kita lebih peka lagi, kita lebih membuka mata kita, pikiran kita, ayahanda kita, ibunda kita, Adam dan Hawa pasti diabetes. Kalau memang keturunan, paham ya? Ini banyak sekali penyakit degeneratif dan stigmanya tidak ada obat. Dan itu baru sekalian langsung drop, motivasinya kurang, sehingga sakitnya terus berlanjut sesuai seumur hidup. Jangan khawatir. Ma'anzalallahu ta'ala dan jalalahu sifa'ah, seperti saya bilang, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya ada. Baik, satu sudah dapat benefit bahwa diabetes tidak ada keturunan. Di garis bawah ya. Menurut ilmu saya sekarang, kalau menurut ilmunya saya dulu itu ada keturunan. Dulu waktu saya belum insaf.
musafir banyak sholat taubat Tuhan. Nyatanya, terus buat apa saya jadi seorang dokter? Memang yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maritu fa huwa yasmin. Allah yang bikin sakit, Allah yang menyembuhkan. Tapi saya harusnya mencari ilmunya. Bagaimana pasien datang itu bisa sembuh? Bukan bagaimana datang pasien datang saya obati terus menerus seumur hidup. Buktinya nyata dari wajah-wajahnya kelihatan ubi obat. Kok belum dengan ubi obat? Heran. Iya kan? Di ubi obat. Jadi akhirnya dijuluki manusia obat. Hidup nggak bisa tanpa obat. Nanti akan Bapak Ibu sekalian akan heran ya. Nah, kita tuh sehat itu penting Bapak Ibu sekalian. Penting bukan? Sehat. Penting. Banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu, segala waktu untuk taklim, untuk ibadah. Ini seringnya manusia tertipu, sehingga banyak mengejar di dunia ini. Mengejar apa? Pekerjaannya, jabatannya, tiap hari sampai lupa dirinya, sehatnya lalu. Aku sudah jabatan dari kepala bagian. Jadi waktunya kerja, waktunya makan, perut lapar, terus kok air lagi diungkas, bentar lagi, ada waktu sakit, bisa bangun, belum rasa. Ini yang manusia sekali. Sehat. Kalau sehat kita bisa bercanda berkumpul dengan keluarga. Kalau nggak sehat, kalau bisa keluar. Mempunyai tempat tidur yang hebat, luas, jarang dibesuk, yaitu di rumah sakit. Jadi tidurnya luar biasa di rumah sakit. Sehebat-hebatnya rumah sakit, VIP room, tetap rumah sakit. Gak enak. Malah Bapak Ibu sekalian bisa stres, penyakitnya gak sembuh-sembuh gara-gara di rumah sakit. Kenapa? Karena tiap pagi waktunya sarapan, mau sarapan, Bismillahirrahmanirrahim, dengar apa rame nangis-nangis ya? Sebelah mati. Kemarin coba itu yang bikin stres. Sejelek-jeleknya rumah, sejelek tempat tidur kita lebih enak di rumah sendiri daripada di rumah sakit. VIP room, ya itu penting. Nah, saya akan menjelaskan kunci kesehatan utama manusia. Jadi kunci kesehatan manusia itu ada di dua ini, sistem pencernaan dan sistem sirkulasi. Kalau dua ini sehat, insya Allah Bapak sekalian sehat. Karena apa? Di pencernaan saya bilang tadi salah satunya adalah lambung. Itu adalah dapurnya manusia. Makanya mulai sekarang anak cucu-cucunya kalau lambungnya sakit, perutnya sakit, jangan diberikan obat-obat lambung. Apapun jenisnya. Kalau dengan saya sekali saja dikasih obat lambung, kiamat manusia. Tinggal tunggu hasilnya nanti kalau dewasa keluar penyakit apa. Karena gara-gara lambung bisa jadi kolesterol, trigliserid, asam urat, gula darah naik. Gara-gara lambung bisa terjadi hipertensi atau darah tinggi. Gara-gara lambung bisa terjadi diabetes atau penyakit gula. Gara-gara lambung bisa terjadi penyakit jantung. Gara-gara lambung bisa terjadi penyakit ginjal. Gara-gara lambung bisa stroke. Gara-gara lambung bisa kena kanker. Lambung bagus. Makanya kalau sekarang sayangi lambung kita. Kalau sudah terasa lapar, itu kode sinyal otak untuk memberi diri kita waktunya lambung itu mencerna. Dan itu diotomatiskan sama Allah. Kalau lambung kosong,
itu berarti lambung nanti akan mengeluarkan asam lambung, dia harus mencerna. Kalau mencerna ini nggak ada yang dicerna, ditunda-tunda karena pekerjaan, karena jabatan, apa yang terjadi? Lama-lama asam lambung yang keluar ini tidak bisa mencerna makanan karena makanannya nggak ada, sehingga yang dicerna apa? Yang dierosi itu mukosanya lambung. Akhirnya apa? Mukosa lambung robek, lubang. Kalau bahasa medisnya nanti disebut ulkus vertikul, lambungnya buka. Jangan dikira gampang. Tetangga saya sakit lambung, cokor bugar misalnya. Pagi dengan kabar meninggal, memang meninggal urusan Allah. Ternyata dibawa ke rumah sakit gara-gara meninggal lambung. Ternyata lukanya sudah dalam dan jebol sampai ke peritoneum atau ke perut kita, jebol. Asam itu korosif kayak HCl. Pada waktu jebol masuk usus kita langsung kayak dikasih asam sulfat itu, jebol semua, meninggal. Jadi ya, lambung penting. Yang suka makan pedes, yang suka makan asam, yang suka makan gorengan, mulai sadar diri. Umurnya wis tuwek. Dok, saya dulu nggak pernah apa-apa, saya makan sambal 10 lombok, makan gorengan 1 piring. Umur piro itu yang nggak sadar itu baru sekali. 10 tahun yang lalu is oke, nggak apa-apa. Tapi sekarang sudah usia berapa? Semakin bertambahnya usia, tiap detik bukan tiap tahun. Tiap detik tadi yang sholat, terus pada jejer dari tempat ini tambah usia ya Pak. Detik ya. Pada waktu usia sudah tambah, maka fungsi organ kita akan menurun. Pasti. Jadi sabarlah. Bolehlah yang bisa makan sambal. Dulu nggak panas pun, ya sekarang ya cabenya mungkin 2 lah, sekitar itu. Cabai 2, tapi kalau sak cobek dihabiskan, mau 2 hari. Sadar diri ya, penting Pak. Saya selalu bilang penting. Terutama ibu-ibu ini yang berotot beli ya, semua ibu itu itu udah peruang dokter itu ngomong. Kalau suaminya kasih tahu dok nggak mau. Kalau saya gampang, ini kejadian real pada istri saya. Istri saya itu kena lambung mungkin sebelum nikah sama saya. Sambal nggak selera ya kalau nggak ada sambal, kalau nggak makan. Kan punya mak lambungnya, nggak apa-apa. Pas nggak rumah ya mau. Tengah malam rumah kayak lu ya apa lambung sebagai warga putih. Saat tak lanjut ke guru, kan dari hati-hati sendiri. Kok ngengkel? Mungkin lama-lama tersadar. Dan merasa perempuan harus dijelaskan, dan merasa jalan. Kok harus rosok baru? Ayo lama-lama. Dan kapok. Perkara seperti itu, biarkan saja dulu dikasih pelajaran. Perkara pagi gak dimasakkan oleh warung. Perkara pagi gak dikasih kopi oleh warung. Ya. Tujuan kita itu baik ya, pada istri supaya sehat. Kalau istri sakit Pak, dapur kita nggak lebih. Benar ya? Bilang mau sarapan nggak bisa. Jadi sistem pencernaan ini dan sistem sirkulasi darah ternyata Bapak sekalian, kalau pencernaan kita bermasalah, maka pembuluh darahnya itu jadi masalah. Bagaimana ceritanya? Saya akan jelaskan di sini. Karena kalau saya jelaskan butuh makan 2 jam. Kalau permasalahan di pencernaan bisa jadi pembuluh darah masalah. Intinya pembuluh darah akan terjadi kekakuan, biasanya lentur, jadi kaku dan sempit dan banyak plaknya. Saya bilang saya ke lambung. Nah, ini perjalanan nutrisi atau makanan. Nah, pada waktu kita makan pagi nih sarapan, ada nasi.
Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, sekali makan dalam piring itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Cuma gorengan, katanya begitu. Oh, cuma gorengan. Gorengan itu bentuknya tergeser. Apapun itu, kita butuh, tubuh butuh lemak, biar asam lemak. Jangan no gorengan sama sekali. Enggak, makan apa. Jadi dalam satu piring itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Vitaminnya dari mana? Dari sayur-sayuran. Setelah itu tahap kedua, dia menuju sistem pencernaan, masuk lambung dulu. Kalau lambungnya bagus, maka makanan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral di lambung akan dipecah sama asam lambung. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang jangan mengkambing merahkan asam lambung. Jadi asam lambung itu sudah disematkan oleh Allah supaya bisa memecah makanan yang kita makan berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ini sifatnya bentuknya masih panjang. Padahal harus masuk ke pembuluh darah kita tahap 3. Pembuluh darah itu harus bentuknya monomer, pendek-pendek. Yang bisa pecah itu asam lambung. Ya, jadi asam lambung penting. Makanya lambung harus fit, harus sehat. Pada waktu tahap 3 udah masuk sistem peredaran darah, artinya hasil makanan di lambung tadi akan turun ke usus kecil. Bahasa Maduranya itu duodenum, usus kecil. Nanti disitu baru diserap, sari matinya diserap, baru masuk ke pembuluh darah, sistem peredaran darah. Nah, pada waktu masuk ke pembuluh darah akan disetorkan ke seluruh sel tubuh kita yang ada 100 triliun tadi untuk makanannya sel. Dan yang masuk ke pembuluh darah itu sudah dalam bentuk bukan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, bukan. Bentuknya sudah dalam bentuk glukosa atau gula, asam amino, asam lemak. Nggak usah terlalu dipikirkan bahasa-bahasa yang nggak ngerti ya. Kalau bingung jenengan, anggap aja ambil yang jenengan ngerti. Intinya makanan kita makan di lambung bisa dipecah semua karena lambungnya sehat. Habis itu jadi bubur itu sari matinya baru masuk ke usus diserap masuk ke pembuluh darah, semua aliran tubuh kita untuk disebarkan ke sel-sel tubuh kita supaya sel kita itu bisa makan. Kalau sel bisa makan, sel jadi sehat, kita punya energi, kita bisa datang ke masjid, bisa dengarkan paling seperti itu. Kalau sel nggak dapat makan, maka sel yang mati banyak. Kalau sel mati banyak, maka kalau dicek terjadi namanya asam urat tinggi. Jadi asam urat tinggi itu bukan karena makanan. Kalau makan kacang ya, mulai arisan kalau makan kacang, asam urat tinggi kuman. Enggak. Oh katanya itu kredit enggak, asam urat enggak dikatakan. Memang dalam kacang itu ada purin, kandungan purin. Tapi seberapa sih? Jadi kebanyakan asam urat itu kebanyakan akibat banyaknya kematian sel dalam tubuh kita. Kenapa banyak mati selnya? Karena tidak dapat makan. Makanannya dapat dari mana? Kayak glukosa tadi, glukosa, asam amino, asam lemak dari lambung. Gitu. Paham ya? Saya ingin baru misalnya ngerti kalau dari sini Pak. Kalau istrinya nggak ikut saat ini diceramain. Yang biasa mungkin sambil Pak. Ya, paham ya? Nah ini bentuknya yang paling sini ya, paling sini ya. Glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol, ion mineral. Ini masuk ke dalam sel. Nah bentuknya sel itu seperti ini. Kayak apa itu? Kayak kerang gitu. Ya, itu bentuknya sel. Jadi harus tahu paling tidak ada gambaran. Nah, ini yang saya tadi sudah jelaskan di awal. Mah atau gem sebelah sana ya, sebelah kiri baku petung. Jadi contoh saya sering sakit sebelah kanannya, nyeri tembus sebelah kanan. Jadi bisa lambung, bisa empedu, ada batunya. Kenapa
empedu ada batu. Empedu itu adalah cairan yang mengandung bikarbonat yang sifatnya basah. Jadi coba Bapak sekalian, kalau kita pahami hasil pencernaan di lambung tadi sifatnya asam banget. Buburnya dari lambung tadi asam. Pada waktu jalan ke usus kecil, sebelum diserap di usus nggak berani. Oh asam banget, ngeri. Kalau asam nanti masuk ke usus hancur. Apalagi masuk ke pembuluh darah. Akhirnya Allah samakan namanya empedu. Empedunya di kantongnya, yang kantongnya ini langsung selangnya itu masuk ke usus. Jadi yang makanan tadi asam, ya, sama Allah dialiri namanya cairan empedu supaya nggak asam. Setelah nggak asam, sifatnya netral, maka baru diserap ke usus, baru dimasukkan di pembuluh darah. Begitu. Cairan empedu ini isinya apa? Ada bikarbonat, ada bilirubin dari liver. Ya. Pada waktu coba bayangkan, pada waktu lambung bermasalah, sehingga yang dicerna itu nggak bisa dan nggak asam, otomatis empedu nggak mengeluarkan cairan. Karena apa? Oh nggak ada asam, jadi saya nggak makan. Jadi cairan empedu itu cuma tidur ngumpul di kantong empedu. Lama-lama itu ngumpul jadi keras, jadilah batu. Ini umumnya begitu. Dilepas. Jadi fatty liver, waduh, mana-mana jadi kanker. Sekarang saya banyak kanker ya. OP itu osteoporosis. OA, osteoartritis. Nah, yang sebelahnya itu. HNP, hernia nucleus pulposus, atau disebut juga dengan saraf kejepit. Yang sana terjadi apa? Stroke. Jadi gara-gara gangguan pencernaan sebelah kiri ini Bapak Ibu sekalian, maka bisa terjadi stroke, kolesterol, hipertensi, asam urat, jantung, diabetes, gagal ginjal, kanker, dan autoimun. Jadi semua itu sumbernya dari pencernaan, terutama ada di lambung. Ya, penting. Nah, bagaimana cara pemberian makanan? Satu, atur pola makan. Ini yang saya sebut diet sehat. Jadi jangan ikut-ikutan. Saya sarankan jangan pernah mulai sekarang ikut-ikutan diet yang di luar sana. Karena tubuh kita Bapak sekalian itu sama Allah sudah disetting luar biasa. Tubuh kita itu sistem kurang sedikit nggak mau, kalau biar sedikit nggak mau. Atur pola makan itu yang disebut dengan diet sehat. Selektif makanan, jadi selektif itu apa? Menyaring makanan yang sehat. Lagi itu makanan ini, bukan makanan manusia. Kita kan manusia kok. Nyari makanan manusia. Kalau melihat itu bukan manusia jangan makan. Karena ternyata yang bukan makanan manusia itu rasanya gurih, enak. Contohnya creamer, contohnya apa lagi? Margarin. Coba jangan makan jajan-jajan lebaran, jajan luar itu ambil roti kan ya, karena dikasih margarin. Padahal margarin itu bukan makanan manusia. Makanan manusia itu makanan yang masuk tubuh kita, bisa dipecah di dalam tubuh kita, bisa ditransport atau dibawa ke pembuluh darah dan jadi makanan sel tubuh kita, dijadikan energi. Itu makanan manusia. Jadi mulai sekarang jangan suka tuh anak cucunya mau sholat kayak margarin. Kasih apa? Makasih. Yesus, wayang ben sehat anak kita ini. Padahal jenengan wis nabung. Anaknya umur 35 tahun tiba-tiba kena kanker. Itu mau ditambah biarkan. Jadi kalau kita selektif makanan, apa yang bukan makanan manusia lagi? Pengawet, pewarna, perasa. Anak-anak dikasih tahu yang sudah bisa baca pada waktu beli
beli jajan-jajan di luar yang sudah disegel-segel itu dibaca. Kalau komposisinya ada tulisan perisa itu perasa sintetik atau pengawet alami yang ujungnya saya baca. Terus jangan. Makanya kembali lagi enak itu makan di rumah, makan apa? Waluh, pohon, telur, kacang rebus, itu sehat justru. Murah-murah tapi sehat. Itu daripada jual makanan di luar rumah. Inilah makanan-makanan yang besok nanti akan menjadi kanker pada anak cucu kita. Terus minuman-minuman itu anak-anak aja, karena kadang-kadang coba minuman kalau kopi padahal minuman asli warna hitam terus jadi kayak kecoklatan muda karena udah dikasih creamer tambah enak. Lihat aja dari terbaik ginjalnya kena anggur ginjal. Itu bukan manusia, selektif makanan dan juga. Amin. Dok, saya bikin masakan di rumah pakai roiko, buang, udah aman pakai mici. Jadi balik bilang mici lebih bagus daripada rasa-rasa olahan tadi. Saya kan ikut tadi maksudnya saya nggak ikutkan. Kok saya kena mana? Gara-gara terlalu dadar saya kena pak. Gara-gara ada lagi saya kena saya nanti di telepon langsung bisa nggak laku sebenarnya. Tapi mau nggak mau kalau pengen tahu nanti apa aja ya tidak boleh banget untuk air pas nggak disukai ada. Ya, baik. Yang kedua, pastikan pencernaan berjalan baik. Maksudnya pastikan lambung itu baik. Bagaimana tahu lambungnya baik? Gak usah susah-susah. Karena ada sering kembung, sering begah, makan gak makan ya terasa lapar. Kadang-kadang baru makan sedikit setelah kenyang. Jadi ini tanda-tanda lambung. Untuk memastikan lambungnya bermasalah, cek langsung di apotek. Kolesterol, asam urat, sama gula darah. Cek 3 ini biasanya. Nggak mesti 3-3-nya tinggi, bisa salah satu, bisa salah 2. Kalau kolesterol tinggi, kolesterol tinggi. Trigliserid normal, asam urat kok tinggi, ini berarti lambungnya bermasalah. Saya nggak percaya dong. Kalau lebih percaya lagi, datang ke rumah sakit di endoskopi, diteropong. Nanti akan kelihatan lambungnya seperti apa. Amin. Lancarkan peredaran darah, yaitu lindungi darah dan DNA kering. Jadi sebenarnya tematik ini secara langsung penerapan. Saya kasih tahu juga baru sekali pintar. Kalau saya di Jakarta melakukan seperti ini biasanya itu ibu-ibu yang diangkat kompor, cara masaknya benar, gitu ya. Hati-hati, dok saya udah masakan suami saya masak sendiri kok, minyaknya minyak sendiri baru beli. Ini terus caranya ya bos. Saya yakin ibu saya cara masaknya masih belum atau kurang tepat. Selama ini pun kalau masak telur dadar buat anak-anaknya langsung pelan selesai. Ini nanam nabung sesuatu mutan yang nanti di anaknya menjadi kanker. Paham ya? Pastikan semua sel makan. Jadi kalau di konsep saya yang baru ini usaha itu, kalau orang yang sehat itu orang yang semua selnya 100 triliun sel itu dapat makan. Kayak kita, kalau kita nggak pernah makan kecuali puasa ya, seminggu lah, sepekan gitu kita nggak makan, kita lama-lama sakit. Pada waktu kita sakit lama-lama drop, nggak dikasih makan, lalu kita akan meninggal karena aktivitas sel sudah selesai. Sel juga gitu, sel kalau nggak dapat makan dia mati. Kalau mati kita jadi lemes terus drop, banyak yang merasa. Nah,
masjid. Nah, ini yang saya bilang tadi. Pada waktu kita sekali makan di piring itu harus ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin dan mineral. Karbohidrat itu carilah karbohidrat yang cepat jadi energi. Jangan mudah terpercaya dengan apa ya, marketing di luar. Karena nasi kan banyak macamnya, nasi porang, nasi jagung, nasi merah, nasi apapun. Tujuannya apa sih tadi? Nasi biasa aja enak biasa. Makanya kalau beli beras di luar, jangan beli beras yang putih-putih, pilihlah yang kecoklatan. Karena coklatan itu berarti masih ada kulit arinya. Kulit ari padi itu namanya dedek atau bekadul. Itu yang sehat. Dedek bekadul dengan jaran, dengan bebek sehat. Kalau lebih gede. Tapi jenengan nggak mau makan, ya? Baik. Hindari makanan yang tidak baik. Nah, seperti saya bilang tadi, hindari makanan tidak baik ini yang bukan makanan manusia. Creamer, makanan sintetik yang mengandung perasa, pewarna, pengawet, makanan yang dipanaskan berulang kali. Nah ini di Indonesia itu tingkat kanker paling tertinggi di Indonesia itu ada di Jogja. Gudeg sehingga terus semakin dikit gudeg kita baikin ya mulai sekarang nggak pasti gudeg. Jadi kan pagi ini masak rawon misalnya di rumah sarapan tuh enak rawon, ternyata masih ada sisa ya, memang ada sisa, alhamdulillah. Malam suaminya sama jenengan ibu-ibu muda mau makan malam nanti rawon boleh, tapi jangan dihabisin. Paham ya? Punya jadi lagi. Kan kita bayar, nah ini sudah turun-temurun. Iya, makanya turun-menurun akhirnya jadi sakit atau turun-menurun. Ternyata saya belajar kan, saya juga suka. Saya ini rajanya gudeg, saya rajanya tempe bacem, saya rajanya tempe bacem tambah bacem, saya ini rajanya. Setelah saya ngerti ilmunya, saya nggak sama sekali. Karena cara pengolahannya rawon sehat, tapi cara pengolahnya kalau dimengerti terus jadi nggak sehat. Ayo pikir dulu, masak rawon, terus akeh bagikan ke tetangga, orang sekitar, insya Allah kan dapat pahala yang bermanfaat daripada tidak dewi eman dari penyakit. Ya bapak-bapak nanti mulai dilihat ini masa opong. Lek rawon bagian cukup ya dewi, ya ngeri. Tuh gudeg rawon rendang, yang enak-enak loh bu. Maka saya bilang enak-enak itu kan bukan makanan manusia. Hati-hati ya. No, jadi kita itu makan belajar usahakan ya. 30% itu proteinnya dari hewan. Jadi ada orang bunuh diri atau orang daging di air. Jadi 30%. 70% proteinnya ambil dari tahu, tempe, jamur ya, yang tengah ini jamur. Terus sama kacang-kacangan. Lo ada kacang hijau itu protein dari nabati. Tapi cara ngolah kacang hijau harus tahu. Pada waktu ibu saya yakin ngolah kacang hijau ya begitu, pada waktu ngomong pasti dikasih gula. Gula apa biasanya? Hah? Gula aren ya? Ada gula merah ya? Jadi kalau di ilmu saya sekarang gula pasir lebih bagus dibanding gula aren dan gula merah. Jadi yang datang ke sini ini insya Allah dapat. Saya punya alasan. Kenapa? Dok kok lebih baik gula pasir? Ternyata gula aren dan gula merah itu senyawa kimianya, nggak usah pusing ya. Senyawa kimianya dan saya cek kamu senyawanya itu ya. C6H12 bukan gugusnya itu gugus keton. Mereka itu kalau kita masak mudah terjadi namanya reaksi glycation.
yaitu reaksi non enzimatis yang nanti akan menghasilkan namanya senyawa juga, senyawa akrilamid, terjadi glisinamid dan dia akan meluk DNA sel kita di perut. Akhirnya DNA itu waktu mitosis jadilah sel abnormal kanker tumor. Ya, loh tuh katanya gula pasir jelek, kata siapa? Itu katanya nggak senang. Masa Bapak Ibu sekarang kalau makan gula pasir sakumpluk melebu enggak Pak? Secukupnya. Wakulu wasrobu walatus ribu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kamu nggak senang. Paham ya? Jadi mulai sekarang pulang nanti ibu sekarang di rumah ada gula-gula yang disebutkan yang kurang bagus itu simpen aja buat tajangan. Ngeri. Gula batu itu sama aja gula pasir. Gula pasir itu bisa dibentuk ada gula batu, ada yang halus lagi, ada gula pasir. Terus di gula dua yang saya sebutkan tadi itu kebanyakan masih diproduksi oleh home industry. Pada waktu pemberian pengawetnya yang mengandung antioksidan itu dia tanpa quality controlnya, artinya tanpa ukuran kebanyakan. Langsung diambil, begini, ya. Jadi yang penting. Nah, sumber lemak ada di mana? Oh, ada kelapa, ada alpukat itu banyak. Dipakai dalam telur. Terus kolesterol. Saya mau mulai sekarang baru sekarang. Jangan mengkambing merahkan kolesterol, jangan kasih kolesterol. Kolesterol itu bagus loh. Tubuh kita butuh kolesterol. Kalau kita mengkambing merahkan kolesterol, maka kita tidak akan pernah punya gairah sejak kita akhir balik. Karena kolesterol itu salah satu bahan untuk hormon seksualitas pada bapak dan ibu. Apapun yang Allah berikan dalam tubuh kita itu Allah sudah sayang kita jadi baik. Cuma kita yang nggak ngerti ilmunya. Ojo makan ini kolesterol. Kolesterol itu nggak pernah ada kolesterol jahat, nggak ada. Kolesterol baik. Satu saya bilang tadi apa? Kolesterol untuk bahan bakunya hormon seksual. Kolesterol itu bisa dipakai untuk bahannya vitamin D pada waktu kita jemur. Kolesterol itu dipakai untuk vitaminnya sel saraf. Kolesterol dipakai untuk melapisi dinding sel supaya kuat. Sel nggak mudah rusak. Penting, itu penting. Nah, bagaimana supaya kita sehat? Perbaiki sumbernya penyakit kita. Dimana di lambung? Ya. Rekonstruksi lambung. Jangan menggunakan obat-obat lambung. Saya bilang tadi. Sekali ibu-ibu sekalian memberikan obat lambung pada suami, pada anak, pada cucu, kiamat aja. Kalau kiamat masalah. Karena sudah menyalahi al-Qur'an yang Allah berikan. Nah, ini kembali lagi peredaran darah ya. Saya lanjutkan. Ya. Jadi gini, nanti saya akan langsung sebutkan di sini aja. Nah, ini loh, ini Hippocrates ini bapaknya kedokteran. Hippocrates bilang tuh, ibu-ibu yang nggak paham atas baca bawah aja. Makanan kita seharusnya sebagai obat kita. Berarti makanan kita itu seharusnya obat kita. Makanya pilihlah makanan manusia, ya, sebagai obat kita. Dan obat kita seharusnya berasal dari makanan kita. Ini sejak 460 sampai 370 sebelum Masehi beliau sudah bilang bapak kedokteran zaman dahulu yang terkemuka Hippocrates. Jadi untuk obat tubuh kita itu apa seharusnya? Makan, bukan ada lagi ilmuwan yang luar biasa. Nih, Thomas Alva Edison. Penemu apa ini?
Anda tahu? Listrik. Beliau mengenai listrik kami makanan. Karena beliau ini seorang ilmuwan, jadi secara alfa, holistik semua. Beliau sampai meneliti, sampai bilang, dokter masa depan tidak lagi merawat tubuh manusia dengan obat-obatan. Loh, saya pikir masa depannya beliau obat, wajah-wajah obat, wajah-wajah vitamin itu juga obat, vitamin itu juga kimia. Manusia dengan obat-obatan, melainkan akan menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi. Nutrisi itu apa? Makanan. Jadi mulai sekarang milih makanan manusia. Jadi kalau berkumpul dengan saya itu selalu saya bilang makanlah mulai sekarang makanan manusia. Minumlah mulai sekarang minuman manusia. Di rumah nanti, mohon maaf saya agak keras, kalau di rumah nanti ada perasa-perasa tadi buat, ada susu-susu ya, buat susu yang kental-kental ini, buat termasuk kenapa? Mungkin ibu-ibu sadar sekarang banyak bayi lahir yang hiperaktif kadang-kadang. Ada yang autis, kenapa? Ibu-ibunya pada waktu hamil selalu minum susu-susu ibu hamil. Ternyata susu-susu ibu hamil, coba lihat, ada rasa-rasanya. Rasa vanila, rasa apa? Itu perasa, bukan makanan manusia. Berarti enggak? Kita itu dijajah seperti itu. Saya itu tidak urus dada. Terus kalau ibu hamil gimana dok? Sehat minum susu, makan makanan manusia aja yang ibu hamil. Terus kemudian kalau susu yang sehat, susu murni perah dari kambing atau sapi yang asli itu bebas. Langganan dipacet sama banyak. Pandaan sirup, ya tidak boleh. Sirup itu olahan. Pokoknya dimasukkan di gelas-gelas, botol-botol itu ada pengawetnya. Saya kan senang di rumah. Saya mau maaf, saya sampai di rumah itu mesti stok kerat-keratan seperti itu, di rumah seperti itu. Termasuk yang selain sirup, yang lain saya kerat-kerat. Kalau saya mau belajar ini lagi, mau nggak mau, suka nggak mau suka, saya buang. Kita harus berubah pola hidup dan gaya hidup untuk sehat. Nanti soalnya kalau sudah sakit kita akan susah. Kalau sudah sakit sehat itu muara. Nanti kalau ada pertanyaan bisa singkat sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan dari bapak sekalian, silakan.